pujian kepada Tuhan. Hadirin sebelum puji-pujian naik ke atas, sempat saya naik ke atas. Waktu saya mau ke toilet, saya lihat, wah, rupanya berkelimpan dengan hadirat Tuhan. Dari lantai bawah sampai lantai atas, nama Tuhan bermuliakan. Tuhan. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Luar biasa. Apa yang luar biasa? Tuhan luar biasa. Amin. Baik, saya tidak perlu memperkenalkan diri dan kita langsung saja. Langsung nyalain timer. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berbicara tentang satu tema. Saya kasih judul, dalam mengiring Tuhan tidak ada kata istilah diskon. Nah, kata diskon, semua orang sebetulnya pada saat ini, ya, karena belanja online, ya, kata diskon itu sangat menarik, ya. Semua orang senang sekali kalau berbicara diskon. Apapun yang dia buka di handphone, entah itu aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, kalau ada tulisan diskon besar-besaran, ya, 12, waduh, mantap sekali ya. Maka ada potongan yang besar di situ, hampir semua produk dewasa ini semua dipasarkan untuk menarik semua orang untuk tertuju kepada apa yang menjadi produk yang dijualkan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu ditujukan untuk menarik perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk saya. Biasanya kalau di Lazada itu ada diskon 12, itu diskonnya lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, tetapi di dalam hal mengikut Tuhan, rupanya tidak mengenal istilah diskon, saudara. Kenapa? Karena di dalam mengiring Tuhan itu semuanya syaratnya mutlak, tidak ada diskon-diskonan. Apa yang saudara dan saya harus lakukan itu permanen sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada istilah bonus. Nanti kalau kamu melakukan ini nanti bonusnya, itu semua haknya Tuhan. Bukan kita yang mengatur. Jadi semua yang namanya pengikut Kristus, termasuk saudara dan saya, jauh sebelum mereka harus membayar penuh, ya, harga yang harus dibayarkan, harga untuk mengikut Tuhan, semuanya itu tidak ada kata kita bisa nego-nego. Kalau saudara belanja di supermarket juga tidak ada nego, kan? Tapi kalau saudara belanja di pasar tradisional, saudara bisa nego. Pak, pepayanya berapa, Pak? 15.000 segini. Pak, mahal kali, Pak. 10.000 lah, Pak. Udah 12 deh. Harga modal apa-apa deh. Padahal mana mungkin jual harga modal, kan? Pernah nggak saudara nego begitu? Dia udah lah, gak apa-apa harga modal. Di dalam kita mengiring Tuhan, syarat-syarat itu untuk pikul salib, tidak ada istilah ya udah ada komprominya. Semuanya itu berdasarkan sesuai dengan apa yang Tuhan pinta di dalam firman-Nya, itu permanen. Saudara dan saya tidak bisa nego dengan hal keselamatan. Jadi kita tidak bisa seenak-enaknya kita mengikut Tuhan, lalu kita berpikir ada istilah, ada dosa putih, ada dosa hitam. Dosa ya dosa. Ada benar yang baik demi menutupi dosa. Ngerti maksud saya? Baik untuk kebaikan, tak apa-apa kita bohong. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Saya percaya firman Tuhan, siapapun hamba Tuhannya sudah menyampaikan bahwa dosa ya dosa. Gak pernah ada hamba Tuhan yang mengajarkan, ya gak apa-apa Bapak, ini demi kebaikan. Jadi kita tutupi saja. Nah, tidak ada istilah negosiasi di dalam kita mengikut Tuhan. Ada harga yang dapat dikatakan murah, tetapi ada juga yang dikatakan mahal. Harga murah
Dalam arti bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita gratis, murah toh, tidak perlu kita bayar toh. Tetapi dikatakan mahal bukan berarti kita bisa sembarangan. Karena Yesus membayar harga yang mahal untuk keselamatan saudara dan saya. Bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal, ya bisa, tergantung situasinya. Tetapi banyak sekarang ini orang berusaha membayar keselamatan itu dengan hidup seenak-enaknya. Dia pikir kalau melayani Tuhan sembarangan, yang penting sudah melakukan pelayanan dan tanggung jawabnya, dia sudah melakukan pelayanan yang terbaik dengan harga yang mahal. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sebanding dengan Yesus lakukan. Saudara mungkin merasa sudah berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin sudah sangat berjasa, baik di dalam pelayan organisasi, maupun di gereja lokal, maupun di dalam masyarakat. Mungkin kita sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik sebagai pengikut Kristus. Dan sehingga kita merasa kita sudah yang terbaik kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya jauh di atas itu standar yang Tuhan korbankan. Jauh di atas itu. Saudara, seisi dunia pun aku berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan keselamatan yang diberikan saudara dan saya. Kita akan membuka di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kita lihat berapa harga yang harus dibayar oleh seorang yang akan mengikut Yesus. Ada tanggung jawab yang dia berikan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62 dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Nah, kelihatannya baik, saudara. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, saudara, ini berbicara bahwa Yesus berkorban luar biasa di atas rata-rata manusia. Lalu ayat 59, lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau. Aku mengikuti engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Sekali lagi di ayat yang terakhir. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Artinya, saudara, siapapun engkau terpanggil untuk melayani Tuhan. Terpanggil di sini bukan berbicara saudara harus jadi pendeta. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang jadi apa, tetapi bagaimana sikap hati saudara dan saya merespon panggilan Tuhan dalam pelayanan. Pelayan Tuhan bukan pendeta. Pendeta hanya jabatan yang diberikan di dalam organisasi yang ditentukan manusia. Tuhan tidak pernah menentukan pendeta mana, jemaat mana. Tidak ada istilah itu. Di kamus Tuhan, kalau kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh, upahnya pun berbeda dengan orang yang tidak melayani. Jadi saudara, tidak ada suatu kebanggaan spesial seharusnya yang namanya jabatan pendeta. Amin. Jadi jabatan pendeta itu hanya pemberian julukan dalam organisasi. Tetapi di mana Tuhan tidak mengenal pendeta, tidak mengenal jemaat, semua sama. Jadi kalau saudara dan saya melayani Tuhan, saudara jangan berkecil hati. Saya kan orang biasa, saya orang awam, dia kan pendeta. Jangan, saudara.
Sekali lagi saya mau bangkitkan iman saudara. Saudara dan saya tidak ada beda. Saudara dengan hamba-hamba Tuhan di sini, siapapun saudara, pengkhotbah di sini, saudara punya standar yang sama di mata Tuhan. Saudara adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Hanya satu yang membedakan, hatimu di hadapan Tuhan seperti apa. Saudara, nanti kan saya ngomong nanti jadi panjang kemana-mana. Saya mau katakan bahwa hamba Tuhan tidak semuanya sebersih hati saudara-saudara. Percaya nggak? Yang pendeta loh. Saudara bisa lihat di sosial media banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang ngomongnya begitu fasih, narator ucapan, bahasanya, firmannya, logikanya, filsafatnya semua main. Tetapi semuanya itu yang tahu siapa? Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Betul, saudara. Sekarang ini dunia ini begitu jahat. Saudara susah membedakan mana yang hatinya bersih, mana hati tidak. Saya kesaksian minggu kemarin, hari apa saya lupa. Saya ada bisnis kecil-kecilan. Saya supplier cabai ya dari Magelang. Nah, ada salah satu pelanggan saya. Dia salah satu majelis dari gereja Abalof. Orang penting Abalof. Dia punya teman dari salah satu gereja, saya nggak usah sebut nama gerejanya, nggak etis. Tapi gereja yang kenal, salah satu dominasi terbesar di Indonesia. Saya baru tahu, saudara, selama saya melayani Tuhan, saya baru dengar itu. Saya sampai tanya sama dia, yang benar kok katanya. Kalau nggak percaya saya bisa ketemuin sama orangnya. Ini yang ngomong gembalanya katanya. Oh iya, saya bilang. Apa yang terjadi, saudara? Gereja sudah menjadi ladang bisnis. Punya usaha dia di Mangga 2, supplier barang aksesoris Natal yang mahal-mahal, pohon Natal saat berapa tinggi 2 meter itu dia bisa datangkan minimal satu periode di satu musim Natal itu dia bisa menghabiskan sampai 2,5 miliar modalnya untuk satu periode. Nah, satu kali dia merasa kesini-sini makin sepi. Dia beralih usaha, dia rekanan dengan teman-temannya, dia buka gereja. Ternyata motivasinya salah. Saya bilang nggak boleh begitu kok, nggak boleh, saya bilang itu udah nggak benar. Tahu atau tidak bersih atau tidak jemaat nggak mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu, saya bilang nggak boleh begitu, saya bilang. Apa yang terjadi, saudara? Setiap hasil persembahan, dia kasih contoh waktu itu, misalnya 10 juta, 70% masuk kembali, 30% itulah yang dihitung 100%-nya. Jadi dari 30% itu yang dikelola untuk operasional dan termasuk perpuluhan kembali ke pusat. Wow, saya bilang luar biasa ya, saya bilang. Ternyata ada yang sampai sebegitunya. Nah, itulah saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersihnya seseorang hatinya melayani kepada Tuhan itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saudara bisa ngomong apa saja di atas mimbar. Saudara yang mungkin melayani hamba-hamba Tuhan bisa ngomong apa saja di atas mimbar ini, tapi sekali lagi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Betul, saudara. Inilah keadaan dunia sekarang. Waktu kita belajar bahwa di dalam ayat ini tadi mengatakan waktu itu rupanya Yesus sudah mulai sangat-sangat terkenal. Sekitar ada 14 kali di belakang sebelum peristiwa ini Alkitab mencatat ada 14 mukjizat besar yang dilakukannya. Ketika itu termasuk sembuhkan orang sakit, orang buta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, dan membangkitkan orang muda, ya, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang, dan lain-lainnya. Ada 14 peristiwa sebelum peristiwa ayat ini. Dan kemungkinan besar
Yesus sudah sangat terkenal pada waktu itu. Itulah sebabnya banyak orang ingin mengikutnya pada waktu itu. Dan Yesus dengan jujur menyatakan harga pas yang harus dibayar setiap orang untuk mau mengikutnya. Tidak ada tawar-menawar. Gak bisa ya, nanti saya kubur dulu ya bapak saya. Satu sisi mereka kejam ya Tuhan Yesus. Kok gak ada toleransi? Padahal tradisi pada Yahudi pada masa itu menguburkan orang tua yang meninggal itu di atas hukum agama. Bahkan sampai sekarang pun rasanya nggak masuk akal, saudara. Ketika ada orang tua di rumah duka, lalu kita mungkin sebagai hamba Tuhan tidak mengatakan, saya tinggalkan dulu rumah duka. Walaupun ini saya sedang jam mau malam kembang, gak apa-apa, saya tinggalkan pelayanan. Rasanya jarang ketemu yang kayak begitu. Tapi Yesus pada masa itu mengatakan hal seperti itu. Kelihatannya gak masuk akal. Tapi Yesus mengatakan tidak ada tawar-menawar di dalam hal itu. Mana hatimu kepada hal-hal yang lain atau kepada apa yang Tuhan mau? Terkadang apa yang Tuhan mau itu di luar nalar logika kita. Tetapi di balik semua itu yang mungkin menurut saudara menyalahi aturan tradisi, menyalahkan aturan dunia, itulah Tuhan. Perikop ini ada hubungan dengan Matius 8 ayat 19 sampai 22 dikatakan, apa saja harga yang harus dibayar oleh seorang murid Yesus. Dikatakan dalam ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus saja demikian, saudara. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang. Saudara, saya sedang berpikir gimana caranya orang mati menguburkan orang mati. Apakah ini masuk akal? Ternyata yang memasukkan orang mati menguburkan orang mati adalah orang yang mati secara rohani, yang tidak tahu kebenaran, yang sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan sendiri itu tuh mati dan biarlah dia menguburkan. Tetapi kalau kamu mau memenuhi panggilan Tuhan, menuju kepada jalan kebenaran, ikutlah. Saudara, apa saja yang harus dipenuhi ketika ingin mengikut Yesus? Apakah hanya cukup saudara mengatakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengikut Engkau, hari ini masuklah di dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja atas hidup. Sudah? Tidak, saudara. Saudara harus memahami, waktu saudara mengikut Tuhan, saudara harus pikul yang namanya yang Tuhan beban kepada kita. Saudara, keselamatan memang gratis, saudara. Tetapi keselamatan itu bukan murahan, saudara. Ya, betul, saudara. Gratis tapi bermurahan. Gak bisa kita sembarangan. Yang pertama, untuk memahami tujuan mengikut Yesus. Satu, tidak mengejar jaminan jasmani. Saudara, hari-hari ini ketika ekonomi sulit, banyak orang cari duit dengan segala cara. Apapun jadi halal, asal kantongku terisi. Mulai daripada jemaat Tuhan sampai kepada pendeta, yang penting kantong isi. Yang penting masuk.
Dari kalangan jemaat gimana? Berdagang di pasar. 1 kilo ditimbang 8 on. Halal atau haram? Saudara jawab sendiri. Saya nggak mau jabar itu. Masih banyak hal-hal yang banyak kita lakukan. Lalu para hamba Tuhan, sekarang ini saudara, tapi saya tidak menghakimi personal ya. Ingat, sesama Nabi tidak menghakimi. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini realita kehidupan masa kini. Akhir zaman. Alkitab sudah mencatat, semua orang bisa mengaku nabi. Semua orang boleh mengaku sebagai pelayan Tuhan yang sejati. Silakan, sah saja. Tapi betul atau tidak hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Kadang-kadang saya bertanya, semakin seorang tenar, semakin dia dipuji, semakin dia diagung-agungkan oleh orang pengikutnya, apakah hatinya semakin tinggi, semakin dia murni di hadapan Tuhan? Atau mungkin dia terlalu enjoy menikmati pengakuan dan pujian, dan makin dia tenar di sosial media, mendapatkan follower yang banyak, sehingga dia punya tim manajemen menghasilkan uang yang cukup banyak. Ketika dia makin tenar, saudara undang dia, tunggu 2 tahun nanti baru ya jadwalnya. Itu pun saudara memenuhi syaratnya. Tolong ya Pak, siapkan pesawatnya, hotelnya harus begini, kami minta ruangan khusus begini-begini, tim kami segini-segini, kurang lebih harus begini. Saudara-saudara, saya berpikir apakah ini pelayanan kepada Tuhan? Adab. Ketika ada seorang yang ingin mengikuti Yesus berkata, serigala mempunyai tempat, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Yesus saja berkorban sedemikian. Dia tidak cari tempat zona nyaman untuk dalam pelayanan. Yesus pelayanan dia di tempat-tempat yang dimana di situ basah, saudara. Ngerti kata basah ya? Kalau para hamba Tuhan itu ngerti. Basah di situ, mantap di situ. Waduh, apartemen disiapkan, mobil disiapkan, kacamata pecah diganti. Wow, basah di situ, ladangnya mantap di situ. Beruntung kamu. Nah, Yesus tidak cari tempat seperti itu. Dia cari tempat yang gersang, dia cari tempat yang kering, dia cari tempat orang yang rusak-rusak. Disitulah Yesus hadir. Di mana orang berdosa, di situ dia hadir. Dia tidak cari di tempat orang-orang mana yang kaya-kaya. Enggak. Amin. Yesus tahu tempat mana yang dia harus layani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perkataan pertama Yesus kepada calon murid-muridnya. Perkataan ini merupakan perkataan keras dan merupakan peringatan bagi calon murid tentang kesulitan-kesulitan yang bakal ditemui bila kita mengikut Yesus. Menurut catatan Matius, orang itu adalah seorang ahli Taurat. Ketika keinginannya untuk ikut Yesus bukan karena mau ikut ajarannya, tetapi ia ikut rombongan Yesus dan membayangkan suatu reputasi. Dia ingin kedudukan, dia ingin punya posisi yang mapan, dia ingin memiliki terpandang. Tetapi bukankah Yesus tokoh yang sangat terkenal pada waktu itu tidak berkehendak demikian? Dia yang lebih terpandang, dia lebih terhormat, dia lebih termulia, tapi dia tidak mencari. Tetapi banyak orang di samping-samping yang berusaha mencari posisi itu. Perkataan Yesus kepadanya menyatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki tempat untuk berlindung dan berteduh di dunia ini.
dia tidak cari tempat yang nyaman. Jika ingin ikut aku, berarti dia harus siap juga untuk menjadi seperti Yesus. Kalau mau jadi seperti Yesus itu nggak ada yang enak, saudara-saudara. Dulu kami kalau pelayanan di desa, ada istilah kalau mau jadi pendeta, saudara harus siap menjadi kesetnya jemaat. Ada istilah itu. Artinya apa? Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang kau perbuat, apa yang kau pikirkan sebagai gembala sidang, saudara, kata salah seorang hamba Tuhan ini, kamu harus siap untuk jadi keset jemaat. Kamu punya duit sedikit, katanya kamu korupsi duit gereja, gak jujur. Kamu hidupnya susah dalam pelayanan, katanya kurang berdoa, kurang puasa, sehingga mujizat kurang terjadi di dalam hidupnya. Nanti ada apapun semuanya disalahkan. Tapi kalau jemaat lagi susah, dari lahir sampai mati, gembala sidang harus ada. Nah, saudara, mengikut Tuhan tidak mudah. Saudara yang siap melayani pekerjaan Tuhan, tidak pandang dulu kau pendeta atau bukan, tetapi ketika panggilan Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya pada satu bagian tanggung jawab, saudara dan saya harus melaksanakan dengan hati yang bersih. Ya, saudara, jangan habis pelayanan pikir kira-kira pegangnya berapa duit ya. Saudara, saya pernah jumpai kalau pelayan kedukaan keluarga ini keluarga orang kaya, saudara-saudara, pada berebutan mau pelayan. Coba kalau keluarga ini miskin, lalat tuh nggak mau dekat, saudara. Ngerti maksud saya? Dan yang kayak begitu tuh ada, saudara. Kalau datang pun kayaknya berat hati melangkah. Tapi kalau yang meninggal bos besar dan terkenal seorang royal, wah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, sudah dilanjutilah. Banyak orang-orang mau mengikuti Yesus karena mencari jaminan secara jasmani, pujian, ya, pengakuan, materi, nama baik. Saudara, tidak selalu materi menjadi nomor satu di dalam seseorang. Kadang-kadang yang motivasinya salah, tapi lebih cenderung mungkin nomor satu kalau menurut saya urutannya ada nama baik, pujian, pengakuan. Duit nomor dua, tapi bagi orang tertentu duit bisa nomor satu. Contoh, ya, ini contoh. Kalau nggak selesai materi saya nggak apa-apa. Ini harus supaya saudara jelas. Kalau bagi pengusaha, dia sudah punya banyak karyawan loh, apalagi dia top leader, dia punya usaha besar. Duit sudah bukan jadi masalah utama bagi dia. Betul? Dia punya usaha, duit gak jadi masalah. Dia keluar duit berapapun gak masalah. Yang penting dalam pelayanan itu pengorbanannya dia menghormati, dia diakui, dia dipuji, dia dimuliakan. Wah, hebat. Saya belum berapa lama lalu dikasih Ibu Novi, kasih lihat ada satu gereja yang jemaatnya di sosmed itu mengagung-agungkan gembala sidang ini seperti dewa. Saya bilang, oh kan boleh tuh kayak begitu, berlebihan. Saya bilang, nggak kayak pendeta yang lain-lain. Bapak pendeta ini mengorbankan harta bendanya untuk pelayanan dengan luar biasa. Saudara-saudara, ketika itu dibaca, yang berkorban itu kira-kira di atas awan nggak? Di sosmed lagi. Nikmati nggak pujian itu? Ya kayak begitu, saudara. Jadi kadang-kadang duit
bisa jadi nomor 2 bagi orang tertentu, tapi bisa juga menjadi nomor 1 bagi orang tertentu. Masih banyak lagi, itu hanya 2 contoh yang saya kasih. Orang ingin menjadi hamba Tuhan, banyak motivasinya. Orang mau melayani Tuhan di gereja, walaupun dia di jemaat, di majelis, atau apapun jabatannya, kalau motivasinya salah, satu hari kelak nanti siap-siap saudara dan saya menerima kekecewaan. Karena apa yang saudara lakukan, saudara korbankan tidak tulus. Saudara mengharapkan sesuatu di baliknya, ketika itu tidak terpenuhi, pasti saudara dan saya akan kecewa. Sebab itu, sampai hari ini saya bilang sama Ibu Novi, dimanapun kita melayani, jangan lihat gereja besar atau gereja kecil, dapat PK, nggak dapat PK. Jadi supaya netral, lebih baik semua gereja di mana kami melayani jangan ambil PK. Kenapa? Bukan saya banyak duit, Bapak Ibu sekalian. Ditanya butuh nggak duit itu? Lumayan juga sebenarnya saudara. Minimal kalau buat makan siang mah sampai seminggu masih cukup. Tapi saudara-saudara, kami berusaha, Tuhan, kalau kami melayani Engkau sungguh-sungguh, berkatilah dengan cara yang kami bisa kerjakan yang lain. Kami tidak ingin menjadikan pelayanan ini untuk kebutuhan hidup kami. Tapi saya juga tidak mau menghakimi. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti jadi hamba Tuhan tidak boleh terima PK. Itu juga salah, saudara. Karena ada tertentu hamba Tuhan itu memang hidupnya dari Injil. Dia memang berhak untuk menerimanya. Kalau saya mau terima, ya boleh-boleh saja. Hak saya. Mau saya hidup dari pelayanan juga. Tapi kalau saudara merasa terpanggil untuk tidak terima pelayanan, menerima pelayanan tidak terima PK, itu juga hak saudara dan saya. Tapi yang saya mau katakan dalam teks ini adalah bukan motivasi. Bukan motivasi. Lanjut. Yesus bukan tidak sanggup memberi jaminan jasmani kepada saudara dan saya. Ketika saudara masuk di dalam pelayanan, percaya saja bahwa Yesus sanggup mencukupi segala keperluanmu. Ya, percaya, katakan amin. Ya, Dia bukan Allah yang susah sehingga saudara datang kepada Dia dengan sogokan ini, sogokan itu, baru saudara diberkati. Kalau yang lain mungkin saudara perlu sedikit sogok. Saudara datang ke Gunung Kawi, saudara bawa ayam kampung yang montok-montok, saudara bawa jeruk yang bagus-bagus, bawa yang terbaik. Saudara mohon, berharap ada rezeki di situ. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Saudara datang bawa seperti itu, justru engkau malah ditolak. Jadi marilah kita percaya saja apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti setiap anak-anak Tuhan akan diberkati. Yang kedua, apa saja yang harus dipenuhi ketika kita mengikut Kristus? Memahami prioritas utama di dalam hidup. Saya cepat saja, sebentar lagi waktu saya habis. Saya nggak mau saudara-saudara nggak dapat makna sebenarnya, yang dapat saudara pulang istri ngantuk. Yang kedua, dengan perkataan ini Yesus mau menekankan tentang pentingnya dan mutlaknya mendahulukan tuntutan tentang kerajaan Allah di atas segala-galanya. Kerajaan Allah adalah di atas segala-galanya. Perkataan ini sangat mengejutkan para pendengar pada waktu itu, yang mengatakan bahwa menguburkan orang mati adalah hal-hal yang lebih utama. Tetapi kenapa Tuhan lebih berpandangan yang berbeda?
apalagi anak sulung laki-laki. Masa gak bertanggung jawab dalam hal itu? Tetapi anak itu orang tuanya mati sehingga butuh waktu sebentar untuk menguburkannya. Anak itu menunggu sampai orang tuanya akhirnya dikuburkan baru mau ikut Tuhan. Nah, artinya apa saudara? Kadang-kadang kita lebih mengutamakan hal yang lain-lain yang sifatnya lahiriah dibandingkan panggilan Tuhan. Gak bisa, Pak. Ini lebih penting. Keponakan saya menikah, keponakan saya ulang tahun, jadi saya harus hadir, Pak. Maaf ya Pak, pelayanannya minggu depan aja. Ini contoh saudara, dan masih banyak lagi terjadi di dalam kehidupan nyata. Banyak orang berdalih ketika mengikuti Yesus, suruh ke gereja, dia bilang nanti kalau sudah tidak terlalu repot. Ya, nanti kalau sudah saya tidak berdosa. Kapan gak berdosa ya? Nanti kalau sudah tua. Kalau sampai tua. Nanti kalau sudah waktunya. Kalau masih punya waktu. Suruh baptis. Nanti Pak, belum tergerak. Padahal di gereja udah 10 tahun. Gak ada toh? Ya. Suruh terlibat di dalam pelayanan. Nanti kalau saya sudah tua Pak. Sekarang masih sibuk. Habis urus anak, urus cucu. Jadi saya belum bisa. Kalau pagi, wah repot Pak hari Minggu. Kalau hari biasa Pak, gak bisa juga Pak. Saya mau antar jemput cucu. Dan masih banyak alasan kita. Masalah yang ketiga, apa saja yang harus dipenuhi ketika kita ingin mengikuti Yesus? Memahami fokus perhatian yang benar. Dalam 1 Raja-Raja ayat 19 sampai 21, ketika dalam peristiwa itu Elia memanggil Elisa. Ketika menemui Elia, ia sedang membajak sawah. Hanya ada isyarat dari Elia bahwa Elisa tidak memaksa untuk saat itu Elisa mencurahkan urapan. Tetapi Elisa menanggapi dengan serius pada saat itu. Nah saudara, kalau saudara membaca, ada sedikit di kisahnya di ayat yang 19 sampai 21. Saya bacakan sepintas, habis itu saya mau akhiri. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia bersendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia pada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan dalam perjanjian lama berbeda juga dengan perjanjian baru di masa Yesus. Tetapi di dalam konteks zaman anugerah ini, kita kembali kepada perjanjian lama. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya lahiriah dibandingkan yang utama. Ada banyak kali Tuhan mendesak kepada kita untuk melayaninya, tetapi kita lebih memikirkan perkara-perkara dunia. Tidak semua orang memang untuk dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, tetapi semua orang dipanggil punya kewajiban yang sama untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak semua harus di sekolah kita. Jangan dipaksakan, kalau bukan panggilannya jangan dipaksakan. Kadang-kadang ada orang tua, anaknya udah gagal kuliah di sini, gagal di sini, udah terakhir sekolah Alkitab deh. Di sekolah Alkitab di demo juga, saudara. Ada kadang-kadang
sini dia gagal, di sini gagal, udah terakhir mentok soal kita menjadi pilihan, ternyata nggak lulus juga. Gimana mau lulus? Diajak ngomong aja nggak nyambung. Ya kayak gitu dikasih Tuhan. Yang bagus-bagus jadi dokter. Cucu yang kedua di bagian hukum, dokter hukum. Cucu yang terakhir yang agak, udahlah kamu soal kita aja deh. Mungkin karena di rumah sering dihukum ya. Jadi janganlah kasih Tuhan yang mencacat celah. Kasih yang paling bagus, yang latar belakang dokter hukum. Dia masuk sekolah kita, jadi hamba Tuhan. Waduh, luar biasa. Amin. Itu saudara, kasih Tuhan yang terbaik. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, jika seseorang memutuskan untuk mengikut dan melayani Tuhan, tidak usah dia pikirkan hal-hal seperti gaji, prestasi, kira-kira dia dapat keuntungan apa. Tidak usah pikirkan itu. Layani saja. Nanti Tuhan yang punya bagian yang memberkati saudara dan saya. Penutup. Sudah berapa lama saudara dan saya mengikut Tuhan dan terlibat dalam pelayanan? Saudara bisa jawab sendiri. Sudahkah saudara membayar harga yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah itu sudah yang terbaik menurut saudara atau menurut Tuhan? Dengan kita membayar harga yang mahal untuk Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mau berhutang. Dia akan beri yang terbaik lebih daripada saudara memberi kepada. Jika kita ingin menjadi pengikut dan pelayan Tuhan, maka jadilah pelayan Tuhan yang berkenan. Jangan kejar jasmani, jangan kejar dunia, karena semua itu sifatnya fana. Berapa lama saudara bisa menikmati hasil apa yang saudara kejar? Semua itu hanya sementara dan saudara melewati masa itu. Dan jangan sampai karena motivasi kita salah, maka kita justru jauh daripada Tuhan, padahal kita sedang dalam pelayanan. Utamakan Dia di atas segala yang penting dalam hidup kita. Susah nggak? Memang gak gampang. Tapi firman Tuhan bilang kita sama-sama belajar. Sempurnakan iman, bertandinglah dalam pertandingan iman, dan selesaikan tugas. Seseorang yang membajak tidak boleh melihat ke belakang. Kalau dia sambil membajak lihat ke belakang, bajakannya berantakan nggak? Berantakan, nggak mungkin lurus. Pasti berbelok-belok. Nggak mungkin saudara tanam padi bajak belok-belokan begini kan? Dia harus lurus. Jadi makanya kerbaunya itu harus lurus diarahkannya. Si pembajaknya juga nggak boleh lihat ke belakang-belakang. Udah lurus belum ya? Dia harus lurus. Demikian saudara dan saya melayani Tuhan, jangan lihat yang di belakang. Lihat apa rencana Tuhan bagi hidupmu ke depan. Puji nama Tuhan. Carilah, kejarlah kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambah. Amin. Baik. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita